Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk Mbak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke Mbak Wiki, maaf ini mengganggu istirahatnya. Ini saya panggil ya, tidak lama. Ya. Gini Mbak Wiki, tadi saya mendapat laporan dari Bu Lisda telah terjadi masalah ya di kelasmu. Apa kamu dalam masalah? Kalau memang ada masalah, Bapak saya membantu. Nah sekarang coba ceritakan ya, apa yang sebenarnya terjadi. Iya Pak, memang betul saya ada masalah. Tadi di kelas saya merasa disisihkan oleh teman-teman saya saat mengerjakan tugas. Saya tanya tentang tugas, mereka tidak mau kasih tahu. Saya marah toh, sehingga saya mengucapkan kata-kata kasar pada teman-teman saya. Ya. Jadi kamu marah, berkata kasar kepada teman-temanmu. Tapi Bapak merasa ya kamu punya hak melakukan itu. Bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Pernah marah, pernah mengatakan kata-kata kasar. Terus Mbak Wiki, mungkin ada informasi lain yang bisa kamu sampaikan. Ada Pak, sebenarnya apa yang saya lakukan itu spontan Pak, karena sedang marah. Saya bingung kenapa teman-teman saya seperti itu. Oke, Mbak Wiki, sekarang apakah kamu tahu bahwa kamu sekarang itu ada masalah? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi mengajak kamu bersama-sama menyelesaikan masalah ini, bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Memperbaiki situasi ini supaya kamu tidak terjadi masalah lagi. Nah, Mbak, kamu pasti punya alasan ya, mengapa kamu melakukan hal itu. Coba ceritakan apa alasannya. Iya Pak, saya benar-benar marah karena merasa disingkirkan. Saya jengkel sama teman-teman saya. Padahal saya selama ini baik-baik saja dengan mereka. Ya, oke Mbak. Oke, jadi boleh saja kamu marah-marah ya terhadap temanmu, karena itu sebagai wujud mengungkapkan perasaan kamu. Selain mengucapkan kata-kata kasar, apa ada tindakan lain yang kamu ucapkan atau kamu lakukan? Tidak ada Pak. Oh ya, padahal ketika marah kamu bisa melakukan perbuatan yang lebih buruk dari itu, dan mungkin kamu benar bahwa apa yang kamu lakukan itu spontan ya, spontan. Jadi ketika marah spontan ya melakukan hal seperti itu. Mbak Wiki, Bapak bisa merasakan perasaanmu saat ini bahwa kamu sekarang punya masalah. Tetapi Mbak Wiki, sebenarnya apa yang kamu lakukan itu adalah merugikan orang lain, sehingga kamu sekarang ada masalah. Iya Pak. Nah, Mbak Wiki, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita. Terkait dengan masalahmu, untuk memperbaiki sikapmu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bersikap sabar dan bisa mengontrol diri Pak. Dan saya akan berusaha menghormati orang lain. Ya. Mbak Wiki, ingat ya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ini, bahwa kamu akan bisa menghormati orang lain, akan sabar, dan bisa mengontrol diri. Kemudian Bapak tanya, ketika mengucapkan kata-kata kasar itu, apakah itu sudah menunjukkan bahwa kamu itu orang yang sabar, orang yang bisa mengontrol diri dan menghormati orang lain? Belum Pak, saya belum melakukan hal itu. Ya. Menurutmu menghormati orang lain itu penting tidak? Penting sekali Pak, karena ketika kita menghormati orang lain, kita juga akan dihormati. Nah, sekarang mari kita indahkan ya, kita camkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, bahwa kamu akan menghormati orang lain, akan sabar dan bisa mengontrol diri. Nah, saya kira cukup ya, Bapak sudah bisa mendengar apa yang kamu sampaikan, dan sekarang mari bersama Bapak ke kelas, dan nanti kamu bisa merubah sikap lebih baik kembali dan bersama teman-temanmu tidak ada masalah lagi.
Baik Pak, terima kasih atas bimbingannya. Yuk, saya antar di kelas ya. Wes masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mbak Vicky, silakan duduk. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya Mbak Vicky, maaf ya, seharusnya kamu udah pulang. Ini sebentar saya ajak ngobrol-ngobrol ya. Iya Pak. Iya, jadi begini, saya perhatikan kamu itu kok akhir-akhir ini sering terlambat, ya, sering terlambat. Mungkin ada masalah, ini Bapak bisa membantumu. Coba sebenarnya yang terjadi itu apa kok kamu itu sering terlambat itu? Iya Pak, memang betul akhir ini saya sering terlambat. Sebenarnya saya terlambat ini gara-gara kebangunnya kesiangan. Terus tidak dibangunkan orang tua. Oh ya, jadi kamu terlambat karena bangun kesiangan. Sebenarnya berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dari kesalahan ini Mbak Vicky pasti bisa menyelesaikannya. Iya Pak. Nah, Mbak Vicky, dari yang sudah kamu sampaikan, barangkali ada yang mau disampaikan informasi lainnya. Iya Pak, ada. Saya bangun kesiangan itu karena saya sering tidur larut malam. Sebenarnya tidak main keluar rumah sih Pak, hanya main game atau nonton TV saja. Oh ya. Sekarang dari keterlambatan, dari bangun kesiangan, apakah ini membuat kamu nyaman? Sebenarnya tidak Pak. Oh ya, baik. Jadi begini Mbak Vicky, Bapak di sini tidak akan menyalahkan kamu, tetapi Bapak mengajak kamu mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Mbak, kamu pasti tahu bahwa kebiasaan tidur larut malam itu tidak baik bagi dirimu. Ya, contohnya terlambat. Ya, contohnya terlambat. Mungkin ada alasan yang lain ya yang menyebabkan kamu terlambat. Iya Pak, sebenarnya kalau orang tua saya peduli mungkin saya tidak akan terlambat. Karena selama ini orang tua saya kurang peduli sama saya Pak, mereka sibuk sendiri-sendiri. Ya, oke. Terima kasih atas informasinya. Boleh saja kamu menyampaikan informasi ini dan ini penting. Jadi Bapak mengerti permasalahan lain ya yang menyebabkan kamu terlambat. Sekarang karena tidak ada kepedulian ya dari orang tuamu, apakah ada rencana dari kamu ingin berbuat lebih buruk dari ini? Tidak Pak, saya ingin orang tua peduli saja. Oke, dari orang tuamu, apakah ada rencana dari kamu ingin berbuat lebih buruk dari ini? Tidak Pak, saya ingin orang tua peduli saja. Oke, oke ya, kalau itu jawabanmu. Padahal kamu bisa saja melakukan perbuatan yang lebih buruk dari itu. Nah, Bapak mengerti. Bapak mengerti bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya adalah karena orang tua memang tidak peduli sama kamu. Nah, Mbak Vicky, Bapak bisa merasakan ya perasaanmu saat ini, sehingga kamu melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri. Nah, sehingga karena kamu melakukan perbuatan yang merugikan dirimu sendiri, maka saat ini kamu melakukan kesalahan. Iya Pak. Mbak Vicky, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Terkait dengan masalahmu ini, untuk memperbaiki kebiasaan yang tidak baik, apa yang akan kamu lakukan?
Iya Pak, saya akan menghargai diri sendiri, menghargai waktu, dan saya akan berusaha bekerja sama dengan orang lain. Oh iya, Mbak Wiki sudah menyampaikan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, bahwa Mbak Wiki akan menghargai diri sendiri, menghargai waktu, dan bekerja sama. Nah, ingat ya, ingat keyakinan kelas ini. Kemudian bayangkan sekarang, bayangkan jika seandainya kamu itu sudah menghargai diri sendiri, menghargai waktu, dan kerjasama dengan orang tua, itu apa yang akan terjadi? Hidup saya akan teratur Pak. Saya masuk sekolah tepat waktu, saya bisa mengatur hidup saya dengan lebih baik, dan hubungan saya dengan orang tua akan lebih baik lagi. Ya, jadi Mbak Wiki karena sudah mengerti ya pentingnya menghargai diri sendiri, menghargai waktu dan kerjasama dengan orang tua, maka penting sekali buat kita untuk mengindahkan ya, mengindahkan keyakinan kelas ini. Nah, saya rasa cukup untuk hari ini. Bapak yakin Mbak Wiki bisa merubah kebiasaan ini, dan Bapak berdoa semoga kamu sukses ke depannya. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Ya, sama-sama. Cukup ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Amelia Azhara, kelas 11 akuntansi 1, asal sekolah SMK Negeri 1 Melipar. Setelah saya mengikuti kegiatan praktek restitusi dengan Pak Sugiono, saya akan menyampaikan tanggapan perasaan saya. Ketika mengikuti praktek, perasaan saya sangat senang, karena dengan mengikuti praktek ini, saya dapat memahami bahwa setiap kesalahan yang dilakukan murid sebenarnya tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan sekolah. Kemudian, guru ternyata harus membantu murid untuk mencari solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Siswa diajak bersama guru untuk mencari jalan keluar, bukannya guru mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Dengan adanya praktek ini, berharap semua guru dapat melakukan tindakan restitusi ini sehingga akan menguntungkan murid. Murid dengan sadar diri akan kesalahan yang diperbuat dan memperbaiki kesalahannya dengan penuh kesadaran diri sendiri. Demikian tanggapan saya setelah mengikuti kegiatan praktek restitusi bersama Pak Sugiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.